sifat yang pertama yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah sifat yang pertama yang kita bahas itu adalah tentang masalah ikhlas. Tentunya kita memahami hati itu memiliki kewajiban-kewajibannya. Ibadah hati itu banyak. Ibadah hati itu sabar itu ibadah hati, tawakal itu ibadah hati, ridha kepada Allah itu termasuk ibadah hati. Dan termasuk ibadah hati yang paling dahsyat dan menempati urutan yang pertama di dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah, ibadah hati itu diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa ikhlas kepadanya dalam setiap perkataan dan perbuatan. Inilah yang menjadikan sang penulis buku menurutkan dan menempatkan persoalan ikhlas itu menjadi bab yang pertama. Karena ternyata ibadah hati yang paling agung itu adalah masalah niat dan masalah keikhlasan. Dan tahukah kita saking besarnya kedudukan masalah niat dan kedudukan masalah hati dan ikhlas, sampai-sampai kita mendapati sepertiga dari bangunan sunnah secara keseluruhan itu adalah membicarakan tentang masalah hati. Jadi sunnah itu 3, Ibu. Bagaimana kita menjaga hati, bagaimana menjaga ilmu yang kita dapatkan betul-betul mencontoh Rasulullah, dan yang ketiga, bagaimana kita menjaga makanan kita dan minuman kita dari perkara-perkara yang haram dan perkara yang syubhat. Jadi menempati porsi yang sangat besar sampai-sampai sepertiga dari bangunan kehidupan hati, kehidupan sunnah itu terletak kepada hati yang ikhlas. Sekarang mari kita buka pada paragraf yang pertama, kita bedah. Nanti kita bedah satu paragraf. Maka di sini diterangkan bahwasanya ikhlas itu artinya memurnikan tujuan bertakarub kepada Allah dari perkara yang mengotorinya. Jadi di sini penulis itu ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya definisi ikhlas itu apa. Karena kita mendengar kata ikhlas dari kita kecil, tetapi sedikit dari kita itu yang mengetahui maknanya ikhlas itu apa. Maka sesungguhnya makna ikhlas itu adalah yaitu takhlis, membersihkan. Jadi yang dinamakan dengan ikhlas itu kalau ibu memiliki gelas, kemudian ada di atas permukaan air yang kita miliki di dalam gelas, kemudian ada kotorannya. Kita bersihkan kotoran-kotoran itu, kalau ada semutnya kita pinggirkan semutnya, maka itu namanya adalah membersihkan, yaitu mengikhlaskan, membersihkan minuman itu dari pengotornya, itu secara bahasa. Kalau kita punya makanan, misalkan kita punya ini, makanan semacam ini, kemudian ada kotorannya, yang bagian kotoran kita potong, kemudian kita buang, sisanya kita makan dan kita konsumsi. Cara yang semacam itu adalah kata kerja dari ikhlas, membersihkan segala sesuatu dari pengotornya. Itulah makna secara bahasa yang disebut dengan kata ikhlas. Adapun makna itu bukan hanya secara bahasa, tetapi makna yang sebenarnya adalah makna secara istilah. Adapun makna istilah itu apa? Memurnikan tujuan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dari segala macam pengotornya. Artinya keikhlasan itu adalah ketika kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan ketika kita melakukan semua aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan, sembari kita membersihkan segala macam pengotornya. Dan tidak ada pengotor hati yang paling besar kecuali adalah niatan untuk mendapatkan pujian dan niatan untuk mendapatkan duniawi. Karena ternyata banyak orang yang mereka itu rajin beribadah, tapi ternyata ketika dia mendekatkan diri bertakarub kepada Allah dalam ibadah, niatannya itu bukan karena Allah, tetapi niatannya karena sesuatu yang kotor. Apa niatannya? Niatannya untuk dapat dunia dan niatannya untuk mendapatkan pujian. Itu pengotor hati. Makanya kemudian akhirnya kalau ada orang yang beribadah tetapi dengan cita rasa dunia, maka dia gagal mendapatkan hati yang ikhlas. Kenapa? Dia berkata dan dia berbuat semata-mata karena panggilan dunia dan panggilan pujian. Dan itu yang dibenci oleh Allah. Ketika kita melakukan sesuatu bukan murni tujuannya untuk mendapatkan ridhanya Allah, tetapi karena ada iming-iming dunia yang ingin kita dapatkan dan iming-iming pujian. Dan Allah itu zat yang paling tidak suka, Allah itu zat yang paling benci kalau keridhaan Allah disamakan dengan dunia dan disamakan pula dengan puja-puji mulutnya manusia. Jadi kemudian ibu harus paham
Berarti kalau ibadah itu betul-betul murni kepada Allah, Ustaz. Iya. Tidak boleh kita niatkan untuk duniawi yang pengen kita peroleh, tidak boleh. Dan sesungguhnya Allah itu paling benci ketika keridhaannya yang maha besar, keridhaannya yang agung, tetapi disamakan dengan kenikmatan duniawi, di mana duniawi itu rendah di hadapan Allah. Dan Allah benci disejajarkan keridhaannya dengan nilai dunia yang hina di hadapan Allah. Makanya Allah paling tidak suka kalau ada orang yang beribadah tetapi cita rasa dunia itu paling tidak suka. Contohnya ibadah dengan cita rasa dunia itu apa? Banyak. Ketika kita sedekah, tetapi niatannya ketika kita sedekah ingin mendapatkan 700 kali lipat supaya proyeknya berhasil. Boleh? Tidak boleh. Sebagaimana ibu ketika membuka butik ataupun salon muslimah, maka ibu memanggil anak-anak yatim. Tapi ketika ibu panggil anak yatim bukan karena ibu ingin merahmati anak yatim ketika ingin dekat dengan Nabi di surga, sebagaimana Nabi mengatakan semacam ini bagi orang yang merawat anak yatim, tapi ibu merawat anak yatim dengan asumsi, dengan prasangka mengusap kepalanya supaya butiknya nanti menjadi laris karena keberkahan anak yatim membawa dunia. Nah ini termasuk beribadah tetapi ada pengotornya, yaitu pengotornya itu apa? Niatannya dunia. Padahal kita mengerti dunia kita sudah dijamin oleh Allah. Kalaupun kita tidak beribadah, kalau memang dunia kita adalah 1 miliar, ya pasti dapat 1 miliar. Dan Allah itu tidak pernah membagikan dunia karena ibadah. Kalau Allah itu membagikan dunia karena ibadah, pasti orang kafir itu jadi pengemis dan peminta-minta, karena mereka tidak pernah beribadah. Dan mereka kalau tidak beribadah harusnya tidak mendapatkan dunia. Tapi lihat orang kafir, mereka mendapatkan dunia, mereka mendapatkan sandang, mereka mendapatkan pangan. Kenapa? Padahal mereka tidak pernah zikir sama Allah dan beribadah kepada Allah. Ya karena dunia itu sudah dijamin oleh Allah bagi setiap makhluknya. Nah kalau kita sudah mengerti bahwasanya dunia kita sudah dijamin oleh Allah, lalu kenapa kita repot-repot menjual ibadah kita yang harusnya untuk mendapatkan kenikmatan akhirat, tapi kita gadekan ibadah sholat kita, ibadah puasa kita hanya untuk mendapatkan dunia yang sesungguhnya sudah dijamin oleh Allah. Itu namanya pengotor. Jadi kalau kita di sini mengatakan memurnikan tujuan bertakarub kepada Allah dari segala macam pengotornya, maka ibu harus paham pengotornya hati itu apa sih, Ustadz? Kalau sudah berkaitan tentang ikhlas, maka sesungguhnya pengotornya hati itu adalah ketika kita niatannya duniawi, dan itu tidak boleh. Allah paling tidak suka kepada hamba ketika beribadah tetapi cita rasanya cita rasa duniawi. Cita rasa duniawi itu paling Allah tidak suka. Makanya menjadikan kita akhirnya apa? Ya kalau kita memang bertakarub mendekatkan kepada Allah itu ikhlas, ya bukan karena duniawi. Kita dapat dunia alhamdulillah, nggak dapat pun tidak sama sekali membuat kita sedih dan membuat kita kesal. Kenapa? Karena ibadah kita untuk mendapatkan kebaikan akhirat ketika kita meninggal dunia. Beberapa waktu yang lalu, ini contoh. Beberapa waktu yang lalu ada ibu-ibu kemudian menghubungi saya, minta kajian pagi. Saya sudah sampaikan, tidak bisa ibu, dan tidak bisa. Pokoknya Ustadz pagi aja. Saya cuma minta 3 hari aja, setelah itu tidak bisa, tidak apa-apa Ustaz. Tapi 3 hari ini tolong banget dipisahkan, tolong disempatkan 3 hari. Saya akhirnya tertarik untuk kemudian ngobrol. Saya tanya balik, kenapa harus 3 hari ibu? Senin, Selasa, Rebu. Maka beliau menjawab, karena sesungguhnya anak-anak kami lagi ujian nasional. Bentar, belum selesai. Kemudian kami mempunyai jadwal kajian. Jadi jadwalnya kami dari jam 8:30 sampai 8:30 membaca Quran, jam 9 kurang 1/4 kajian sampai jam 11. Karena itu waktu anak kami sudah selesai ujian. Loh kenapa kayak gitu? Saya mencoba menyambung pembicaraan. Karena saya khusnudon, beliau belum paham. Kenapa harus kayak gitu ibu? Karena sesungguhnya biar kami Ustadz membantu anak-anak kami dengan kesolihan-kesolihan kami supaya ujian anak-anak kami dimudahkan oleh Allah, digerakkan pensilnya untuk bisa menjawab pertanyaan. Masya Allah.
Kira-kira yang agamanya Kristen kasihan ya, ibunya tidak pernah ngaji Quran. Kira-kira bisa jawab nggak itu kalau kemudian temannya Kristen? Pastinya nggak bisa jawab kan, harusnya. Tapi ternyata betul saya sampaikan bahwasanya perbuatan itu kurang benar ibu, dan itu tidak boleh. Beliau baru tahu. Dan banyak di antara kita pun masih tidak sadar, seringnya dulu kita ini beramal yang harusnya kita niatkan untuk Allah, tetapi kita samakan niatannya karena Allah, kita sejajarkan niatan itu dengan niatan untuk mendapatkan duniawi. Padahal dunia itu di hadapan Allah itu rendah. Makanya Allah benci, makanya Allah tolak orang yang mereka itu memiliki pengotor di dalam hatinya. Fungsinya ikhlas itu membersihkan itu ibu. Jadi tidak bolehkah ustadz kita kemudian beribadah karena ingin memperoleh dunia? Tidak boleh. Sampai ibu infak, nanti kemudian dengan niatan supaya usaha suaminya kemudian berhasil. Kalau usaha suaminya berhasil, nanti dibelikan sepatu sama tas. Tidak boleh. Kalau ibu kemudian pengen sholat malam, silakan sholat malam, yaitu karena ibu pengen mendapatkan sebuah kamar di surga yang tembus dari dalam dan tembus dari luar, yang dindingnya mutiara. Dan ibu ketika puasa ya karena ibu pengen dipanggil oleh pintu surga yang bernama Ar-Royan. Karena pintu Ar-Royan itu memanggil sama orang yang senantiasa berpuasa. Bukan karena duniawi, bukan karena proyek, bukan karena apa yang kita inginkan dalam urusan duniawi. Dan banyak di antara kita yang tidak sadar, ternyata usaha kita dalam merangkai ibadah itu ternyata hanya untuk mendapatkan duniawi. Makanya orang yang semacam ini bisa jadi ketika ditimbang oleh Allah, ternyata apa? Ternyata ketika ditimbang oleh Allah, amalannya itu tidak ada lagi di dalam mizan. Bisa jadi dia bertanya, loh Allah, sholat saya kok nggak ada ya dalam mizan ini? Ketika ditegakkan hari kiamat kan, kok mizannya ini kok sholat saya kok nggak ada satupun? Sedekah saya ini pernah sedekah 200 juta, kok nggak ada ya? Kok ternyata kemudian sholat tahajud saya kok nggak ada? Dijawab sama Allah, loh sholat tahajudmu kan karena ingin mendapatkan proyek, sedekahmu karena ingin mendapatkan ganti di dunia supaya kamu membeli mobil yang lebih bagus, dan ketika kamu melaksanakan puasa supaya usaha suamimu dan usaha yang kamu rintis bersama suamimu itu berhasil. Bisa jadi kena gitu. Kenapa? Karena telah kita gadekan ibadah kita hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Dan Allah paling benci ketika niatan ibadah yang harusnya membangun kebahagiaan akhirat, tapi kita gadekan dengan harga yang sangat murah untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan duniawi. Maaf ya ibu, kalau ibu takdirnya itu memang dapat 10 miliar sampai ibu meninggal dunia, ibu tidak sujud, tidak rukuk. Kalau memang rezekinya itu 10 miliar, dunianya 10 miliar, tetap akan datang. Ya, ketika kita meyakini itu untuk apa sih Ustaz? Supaya kita tidak perlu repot-repot menggadaikan akhirat kita. Ngaji supaya apa? Supaya kedudukan dan karir suami saya semakin cemerlang ketika istrinya taat beribadah. Udah kayak gitu. Makanya sampai-sampai Abdullah bin Mubarak bercerita. Siapa Abdullah bin Mubarak? Seorang tabi'in, orang yang hidup setelah masa para sahabat ridwanullah alaihim. Sampai Abdullah bin Mubarak bercerita, sesungguhnya para sahabat itu adalah orang yang paling takut dan paling banyak tumpah air mata kalau mereka membaca surat Hud ayat 15 dan 16. Dibuka surat Hud. Surat Hud 15 dan 16. Sudah dibaca yang sudah ketemu. Yang belum ketemu, lanjutkan perjuangan. Surat Hud 15 dan 16 dibaca ibu.
Teruskan 16. Tuh. Allah memberikan peringatan tuh, siapapun kalau hidupnya di dunia itu keinginan dia apapun yang dia kerjakan hanya ingin dapat dunia tok, dikasih oleh Allah, la yubkhasun, tidak dikurangi. Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Tapi ingat loh, Allah kemudian berfirman pada ayat yang ke-16. Tetapi sesungguhnya kelak dalam kehidupan di akhirat mereka kemudian tidak mendapatkan apapun. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Artinya apa? Orang yang ngejar dunia sampai menggadaikan niatan akhirat hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia, ya dikasih oleh Allah, tapi di akhiratnya mereka nggak dapat apa-apa. Makanya ayat ini ibu adalah ayat yang paling banyak membuat para sahabat, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, itu nangis. Kenapa sih para sahabat kok nangis melewati dua ayat ini Ustaz? Karena para sahabat itu khawatir jangan-jangan kemudahan yang mereka peroleh dalam hidup itu merupakan bagian yang disegerakan oleh Allah di dunia, dan mereka khawatir di akhiratnya sudah nggak dapat apa-apa. Makanya mereka tumpah air matanya karena sensitifnya mereka terhadap niat. Kok gitu-gitu amat sih sama hati? Lah karena mereka tahu mereka punya Rabb yang sangat sensitif pula terhadap niat dan hati. Makanya mereka pula sensitif terhadap niat dan hati. Masalah ikhlas itu masalah penting banget ibu. Makanya kemudian kalaulah kita pernah mendengar sebuah hadis, ada seorang wanita yang dibebaskan dari neraka, dimasukkan surga ketika memberikan minuman kepada seekor anjing. Bukan amalan itu yang menjadikan dia masuk surga, tetapi keikhlasannya ketika mengambil air hingga dia ikhlaskan, air itu diminum sama seekor anjing, itu loh yang menjadikan Allah itu membayar kepadanya kenikmatan surga dan ampuni dosanya. Karena masalah hati itu penting. Menempatkan hati itu urusannya penting banget. Kalau ada seorang suami, ini contoh gampangnya ibu. Ada seorang suami mendapati istrinya digoda sama laki-laki. Dan laki-laki itu secara terang-terangan lewat sosial media ataupun dunia maya mencoba untuk menggoda istrinya. Sang suami tahu nih dia digodain, tapi pura-pura tidak tahu karena pengen ngelihat kesetiaan istrinya. Ternyata istrinya sampai kemudian bertahan, sampai diblok orang yang ganggu itu, ditelepon kemudian beritahu secara tegas supaya jangan menggoda dia, karena dia berkata apa? Maaf, cinta saya hanya untuk suami saya, jangan diganggu. Suaminya mendengar nih, misalkan di balik pintu mendengar ucapan itu, maka kemudian pasti suaminya itu betul-betul menghargai atau tidak? Menghargai. Kalaupun istrinya yang ini tidak bisa masak, itu masih dimaklumi. Nyapu tidak bersih, yang kiri bersih, yang kanan kotor, masih dimaklumi. Buat pisang goreng tapi cita rasanya bakwan, karena apa? Tepungnya salah. Harusnya tepung untuk membuat pisang goreng, yang dibeli tepung buat bakwan, kan gitu. Saya pernah beli, kemarin di Pemalang itu, beli nasi pisang goreng tapi cita rasanya bakwan. Nih gimana sih Pak pisang gorengnya ini? Tidak manis, tidak gurih. Kira-kira kemudian ketika sang istri memiliki kekurangan itu, tertutup enggak dengan kebersihan hatinya ketika mencintai suami? Oh iya, dia memaklumi, enggak apa-apa, enggak bisa masak, enggak apa-apa, enggak bisa nyapu, enggak apa-apa, kamu enggak bisa bedain antara garam sama gula, enggak apa-apa. Yang terpenting aku betul-betul merasa terhormat ketika kamu hanya menyerahkan hatimu kepada diriku semata. Insyaallah. Cuy. Ini apa? Ini contoh supaya menggambarkan, supaya kita paham. Disitulah kita paham kenapa sih orang yang ikhlas kok pahalanya gede walaupun amalannya itu kecil, memberikan minum kepada seekor anjing, tapi kok kenapa surga? Karena Allah cinta kepada hatinya ketika hatinya murni, hanya beribadah kepada Allah, dan dia memperjuangkan itu hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, itu yang menjadikan Allah itu menggandakan pahala yang dia kerjakan. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita. Makanya jangan suka nyinyir sama orang. Kenapa? Orang yang kita pandang hina bisa jadi hatinya ikhlas.
Wong Rasulullah itu bersabda kok dalam sebuah hadis sahih, bisa jadi kamu mengira ada seseorang itu penduduk surga, tetapi hakikatnya dia penduduk neraka. Bisa jadi kamu mengira fulan itu penduduk neraka, tetapi bisa jadi dia menjadi penduduk surga. Kita tidak ngerti kok yang ada di hatinya itu. Ya. Jadi disinilah kita mengerti, oh ternyata keikhlasan itu ya betul-betul berusaha untuk mengotori. Dan di antara perkara yang mengotori cepatnya hati sampai hati kita pekat dalam hitam itu apa? Kalau niatannya untuk duniawi. Sama dengan ibu menyekolahkan anak, dibersihkan niatnya mulai sekarang. Kalau ibu menyekolahkan anak itu jangan karena niatannya supaya anak itu nanti gampang kerja, ibu. Tidak boleh itu. Tapi ibu ketika menyekolahkan anak itu betul-betul murni supaya anak itu ngerti tentang ilmunya Allah, supaya anak itu ketika dia mendapatkan ilmu, maka dia menjadikan ilmu itu bermanfaat untuk agama Allah. Itu yang paling penting. Kalau ibu sampai menyekolahkan anak dengan mengkondisikan jiwanya, hatinya, nak, nanti kamu sekolah yang pintar supaya nanti cepat kerja, supaya nanti kalau ibu sudah tua, kamu yang bantu ibu. Kalau kita niatannya sudah mensekolahkan karena dunia, itu paling Allah tidak suka, ibu. Kenapa? Berarti ibu dan saya ketika saat itu melakukan tersebut, kita telah menyamakan Allah dengan dunia. Padahal Allah itu menghinakan dunia. Loh, kok kita samakan Allah dengan dunia toh? Padahal yang menjadikan anak kita mendapatkan rezeki itu karena kepintaran atau karena rezeki dari Allah? Rezeki Allah. Berapa banyak bu anak yang pintar tetapi rezekinya biasa? Tapi berapa banyak orang yang mereka itu tidak pintar tapi ternyata rezekinya luar biasa? Kenapa? Karena di situ ada ikhtiar dan di situ ada proses takdir, itu berkaitan erat. Kalau kita sudah memahami bahwasanya rezeki itu ada proses ikhtiar dan proses takdir yang berkaitan erat, kita tenang. Kalaupun anak kita ternyata tidak terlalu pintar sebagaimana kita dulu pintar, tidak apa-apa, kita tetap tenang kok. Ya, apakah anak kita kalau dapat fisika 3 kemudian nanti masa depannya jadi hancur-hancuran? Itu enggak. Dapat 3 pun karena gurunya kasihan, harusnya dapat 1. Karena ngelihat ibu, dia kasihan. Bukan berarti kemudian akhirnya rezekinya masih dikit kan? Enggak. Saya punya teman ibu SMP enggak lulus. SMP enggak lulus. Sekarang punya bisnis. Apa itu? Tenda, kemudian kursi, catering, omsetnya miliaran ibu. Rumahnya untuk membangun segala macam untuk menaruh barang-barang yang beliau miliki. Padahal masih usia belia kayak saya, masih muda. Ya, kayak saya. Ya, menyenangkan diri kan boleh. Jadi kemudian ternyata Masya Allah, ternyata kemudian rezekinya lancar. Loh, berapa banyak ibu anak yang ranking 32 dari 33 ya. Yang 33 pun putus asa keluar, akhirnya dia menjadi penutupnya. Tapi hari ini Masya Allah rezekinya lancar. Mungkin ibu hari ini dulu di sekolahan mungkin ada yang nggak terlalu pintar, biasa. Ada teman ibu yang mungkin jauh lebih pintar daripada ibu, malah kemudian rezekinya mungkin lebih rendah dan lebih sedikit daripada ibu kan? Kenapa? Dunia itu Allah yang ngatur. Dan tidak ada barometer apapun dalam dunia. Bukan berarti yang banyak dapat kebaikan, yang sedikit pula kebaikan. Tidak gitu. Allah kasihkan dunia ketika di lapangan karena Allah ingin melihat syukur atau tidak. Kalau disempitkan karena Allah ingin tahu sabar atau tidak. Itu saja masalah dunia itu. Kalau kita sudah ngerti ini, sama saya wanti-wanti sama ibu, supaya ibu betul-betul apa? Ya berusaha. Bagaimana ibu ketika menyekolahkan anak, niatannya bukan karena ingin untuk memperoleh dunia, tapi anak itu supaya anak itu mengerti tentang ilmu yang Allah terangkan di alam semesta ini, dan dia mengambil faedah, membantu Islam dan kaum muslimin ketika nanti membutuhkan. Wah, kasihan banget ibu, sampai merelakan anaknya pergi dari sisinya ibu kok 4 tahun, ibu nangis. Ketika kangen anaknya sekolah di Surabaya, ibu di Jakarta, pengennya kumpul sama anak. Tapi giliran nanti ketika dihisap, ibu tanya, loh saya dulu nangis 4 tahun ketika dampingin anak saya kuliah, saya relakan anak saya kuliah, kok saya nggak dapat pahala Allah? Loh, kamu relakan dia kuliah jauh-jauh kan supaya kamu mendapatkan bahwasanya kamu niatannya, kamu investasikan anak kamu supaya untuk mendapatkan dunia. Kan gitu. Tapi kalau kita kemudian relakan anak kita pergi ke Surabaya 4 tahun,
tapi karena kita punya niatan yang ikhlas, ya Allah, saya masalah dunia anak saya enggak apa-apa, anak enggak mempedulikan Allah. Yang terpenting ketika dia belajar teknik ataupun dokter ataupun farmasi apapun supaya menambah ibadah dia kepadamu, dan supaya ketika dia ngerti ilmunya nanti bisa memberikan manfaat untuk agamamu, ya Allah. Nah baru ibu nanti ketika dihisap, ibu kelihatan nih loh, kesabaran kamu ketika nangis 4 tahun mewek-mewek ketika kangen sama anakmu tuh ini. Karena kamu merelakan anakmu belajar, karena kamu pengen anakmu ketika mendapatkan ilmu bermanfaat untuk Islam. Nah itu hal-hal yang kecil ibu, tapi ternyata sering kita lalaikan dalam kehidupan hati. Jangan main-main deh dengan hati. Kenapa jangan main-main dengan hati? Karena ibu punya Rabb yang tidak pernah main-main dengan hati. Ya, tidak boleh main-main dengan hati. Allah itu paling detail kalau sudah menguasai, sudah berbicara tentang hati. Makanya ketika kita sadar bahwasanya Allah itu Rabb yang detail dan tidak pernah main-main dengan hati, ya tolong jangan main-main hatimu sampai kamu menggadaikan akhiratmu hanya untuk mendapatkan sekeping kenikmatan dunia yang sudah dijamin oleh Allah. Ya, semuanya niatin karena Allah. Sedekah niatin karena Allah ibu. Ternyata ibu nggak dapat, habis sedekah 1 juta nggak dapat 700 juta, udah yakin aja lebih baik balasan di akhirat. Kenapa? Kalau ibu dibalas di dunia malah ibu nanti tinggalin kan? Kalau mati ditinggal atau enggak? Ditinggal. Dunia itu kan ironis ya. Kita yang mencarinya, kita yang mendapatkannya, tapi ketika mati kita wariskan, dan yang dihisap atas harta yang diwariskan itu ke siapa? Ke kita. Padahal yang menikmati ahli waris. Itu dunia. Ironis dong Ustaz. Oh ironis banget. Makanya kalau kemudian kita ingin mendapatkan balasan itu ya, kalau nggak dapat balasan di dunia malah kita, ya Allah, kalau engkau mampu ya Allah, tahan balasanmu nanti aja di dunia, di akhirat saja. Malah lebih Allah cintai itu. Kenapa? Dia betul-betul menjadi anak-anaknya akhirat. Jadi kalau sedekah plung gitu ya, kalau plung 500 berarti ya. Misalkan masuk ini itu sedekah, misalkan cek misalkan 100 juta gitu. Maka kemudian sudah, ya Allah aku minta semoga engkau terima, ya Allah aku berdagang untuk membeli barang daganganmu yaitu adalah surga, ya Allah, dan saya pingin apa yang saya sedekahkan ini tidak usah diganti di dunia, ya Allah, aku harapkan hanya balasan di akhirat saja. Itu tandanya orang yang zuhud tuh kayak gitu. Jadi orang zuhud tuh bukan orang yang compang-camping pakai motor yang rusak, enggak, tapi orang yang zuhud itu adalah mereka yang menempatkan seluruh balasan akhirat itu lebih mereka cintai daripada balasan di dunia. Makanya Abdurrahman bin Auf itu ketika beliau mendapatkan harta ini kok ini berat banget. Makanya sampai Abdurrahman bin Auf itu ibu ketika pas makan nangis dia. Karena Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat yang paling lancar, selancar-lancarnya rezeki itu Abdurrahman bin Auf. Sampai ketika beliau meninggal dunia, masing-masing istrinya dapat 100.000 dinar. Nah, main-main itu ibu. 100.000 dinar. Istrinya berapa Ustaz? 4. Istrinya 4. Berarti berapa yang ditinggalkan? 400.000 dinar. Itu baru 1/8 hartanya. Anak-anaknya lebih lagi. Tapi ibu tahu setiap beliau makan, Abdurrahman bin Auf itu nangis. Ketika ditanya, kenapa kamu nangis? Lihat jawabannya. Padahal dia penduduk surga. Dia itu termasuk salah satu sahabat yang dijanjikan surga. Lihat jawaban dari Abdurrahman bin Auf. Beliau menangis begini. Ya Allah, jangan-jangan kemudahan saya mendapatkan dunia ini merupakan balasan yang disegerakan oleh Allah ketika di dunia, dan aku menangis karena aku khawatir jangan-jangan tidak ada lagi balasan untukku di akhirat karena sudah habis untuk di dunia. Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena kalau kita dapetin kemudahan itu yang kita pikirkan gitu. Makanya minta Allah, misalkan tiba-tiba dimudahkan kita dapat mobil, dimudahkan dapat rumah, selipkan dalam doa itu, ya Allah, moga-moga rumahku, mobil yang aku dapatkan itu menambah ketaatanku kepada dirimu, dan ya Allah, moga-moga ya Allah kemudahan ini tidak menggugurkan pahala yang engkau siapkan untuk diriku nanti dalam kehidupan akhirat. Minta sama Allah itu. Karena kita kalau tidak kayak gitu kita khawatir, jangan-jangan ini semua balasan kita ini hanya disegerakan di dunia, di akhiratnya habis.
Dan itu yang kita khawatirkan. Itulah yang namanya keikhlasan. Jadi kemudian keikhlasan itu adalah membersihkan dari segala macam perkara yang mengotorinya. Ya, kita buka lagi bukunya. Arti lainnya yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan. Tuh, untuk mempertegas lagi. Jadi betul-betul Allah ketika melakukan ketaatan itu tujuannya Allah. Sholatnya untuk Allah, ngomongnya untuk Allah, ngajinya untuk Allah, nimbah ilmunya untuk Allah. Sekarang saya teringat, Ustadz dulu saya mencari ilmu SD, SMP, SMA sampai saya kuliah. Saya belum tahu tentang materi ini dulu ketika saya belajar dari 7 sampai jam 12, ketika SMP juga jam 7 sampai jam 1, SMA ditambah dengan les, kuliah sampai malam-malam. Ternyata niatan untuk dunia tidak boleh, tapi sudah lewat. Karena sekarang saya sudah tidak sekolah lagi. Gimana itu mengganti 16 tahun saya yang saat itu belum mengerti ilmunya? Taubat. Inna taubata tahdimu ma qablaha. Sesungguhnya taubat itu menghancurkan keburukan dan dosa kita sebelumnya. Taubatnya gimana Ustaz? Minta sama Allah, Ibu. Ya Allah, dulu ketika kami sekolah tidak tahu kalau niatannya harus karena Engkau, ya Allah. Saya dulu sekolah niatannya supaya dapat ranking, supaya gampang untuk mendapatkan sekolah favorit, supaya saya mendapatkan fakultas-fakultas yang saya tuju, supaya gampang kerja. Ya Allah, ampuni kami. Tutup dengan perkataan Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Moga-moga dengan tobat itu kemudian mengembalikan lagi pahala yang kita harusnya dapatkan ketika susah payah kita sekolah dari jam 7 sampai jam 1 siang. Ya, jangan kemudian diam saja, tobat sama Allah, Ibu. Karena dulu kan kita nggak tahu kan, sama dengan saya SD. Saya tuh SD tuh ya ringkes, pokoknya dapat ranking 1, kemudian dapat bintang paralel, kemudian nanti SMP-nya SMP yang favorit, kan gitu. Kan kita saat itu belum paham. Kalau sudah paham, ya saya dulu melazimi terus. Ya Allah, maafkan ketika dulu saya belajar ilmu yang Engkau terangkan. Ya Allah, banyak di antara niat yang belum saya miliki ketika harusnya tulus kepada Engkau. Minta sama Allah apapun itu. Kalau masalah niat itu harus ngeritik, harus teliti, Ibu. Kenapa? Karena karena Ibu memiliki Rabb yang teliti ketika mengurusi hati. Ya. Makanya menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan. Lah biasanya nih, kalau ada orang yang beribadah, kalau ada orang yang beribadah bukan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam ketaatan, apa yang terjadi, Ibu? Kecewa. Kalau misalkan dia sedekah nih, niatannya ketika dia sedekah itu karena pengen mendapatkan ganti, lah tidak dapat ganti, setelah sedekah malah usahanya ambruk misalkan. Kira-kira yang disalahkan apa? Sedekahnya. Sholat malam supaya suaminya kemudian lancar bisnisnya, ternyata suaminya gagal malah. Malah yang kita lakukan itu apa? Kadang-kadang menyalahkan kita. Ya Allah, kurangnya saya apa? Coba. Kan gitu orang itu kadang-kadang kalau sudah stres. Banyak pikiran kan gitu. Saya sudah sholat, yang mulai sudah saya kerjain, kok masih saja diberikan bisnis yang gagal. Yang disalahin ibadahnya. Masya Allah, ibadah disalahin. Coba. Wong ibadah dijaga niatnya aja belum tentu diterima, kok ini ibadah malah disalahin, kan langsung hancur itu. Kekecewaan itu hanya berlaku kepada orang yang tidak menetapkan Allah menjadi satu-satunya tujuan dalam ketaatan. Sama, ibu berbuat baik kepada suami kalau bukan karena Allah, ibu kecewa. Mau suami ibu itu beda kok dengan karakternya ibu sebagai seorang wanita, kan beda kan? Beda. Laki-laki sedikit ngomong, perempuan banyak bicaranya. Sang laki-laki baru 100 kata, sang perempuan sudah 5.000 kata. Itu yang paling pendiam, ya. Apalagi yang kemudian ya banyak ngomongnya. Kalau ibu kemudian berbuat baik nih, karena ibu berbuat baik kepada suami bukan karena Allah sebagai satu-satunya tujuan ketika berbuat baik, ibu juga sama, ibu akan kecewa. Pokoknya apapun niatan yang diniatkan dan dikerjakan bukan karena Allah semata, maka ibu akan tentang dengan kecewa dan saya pun akan tentang dengan kecewa. Ini misalnya saya dakwah nih, saya bukan karena Allah nih misalkan, karena kemudian ingin supaya didengarkan banyak orang,
maka saya pasti kecewa kalau ternyata yang datang dikit. Ya, tapi kalau kemudian kita semuanya niatkan karena Allah, tenang. Mau banyak, alhamdulillah. Tidak banyak, tidak mengurangi pahala kita di sisi Allah. Ada nggak yang mengatakan bahwasanya pahala seorang ustadz itu bertambah ketika banyak yang datang? Enggak. Bisa jadi ada guru Iqra yang ngajar cuma 1 orang, bisa jadi di sisi Allah lebih berharga daripada orang yang ngisi kajian 1 masjid penuh, tetapi ternyata yang kedua tidak ikhlas. Yang pertama ketika dia ngajarin anak ketika Iqra, hatinya ikhlas bahwasanya dia pingin supaya anak ini mengenal tentang kitabullah. Kan kita tidak tahu hati. Ya kan? Coba kalau kita niatkan misalkan dakwah itu bukan karena Allah, kecewa. Apalagi yang datang 2 orang misalkan, Masya Allah. Sudah yang satu ngantuk, yang satunya ke kamar mandi. Nah, siapa yang tersisa? Kan tidak ada sisanya. Sedih, Masya Allah. Sama nyari ilmu juga karena Allah. Jadi semuanya itu diniatkan karena Allah semata. Jadi ikhlas itu menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan di dalam kehidupan, di dalam mengerjakan ketaatan. Atau mengabaikan pandangan makhluk dengan cara selalu berkonsentrasi kepada Sang Khalik. Jadi tidak peduli omongan orang. Sebagaimana ketika ibu kalau sudah menetapkan ikhlas itu ya peduli omongan orang. Kalau sudah kita ikhlas itu kan cinta sama Allah. Mau diomongin apa saja kita diem, nyantai kita. Ya, jadi dikomentari kita tidak sedih, dihujat kita tidak sedih. Kenapa? Karena kita kalau ikhlas sibuk memikirkan perkataan Sang Khalik daripada perkataan makhluk. Dan orang yang ikhlas itu biasanya apa? Tujuannya tetap pandangannya itu pandangan harimau. Tidak tertarik dia noleh kanan, tidak tertarik noleh kiri dia. Coba lihat harimau kalau sudah menetapkan tujuan targetnya. Ada nggak harimau itu ketika akan merekam kemudian kijang itu noleh kanan, noleh kiri? Itu kucing. Ya. Tapi kalau harimau, lihat aja di Discovery itu. Harimau itu kalau sudah menetapkan target, fokus dia. Kalau bisa ngomong you and me. Dia netepin gitu terus dicari itu targetnya kemanapun dicari, pandangannya itu tidak noleh kanan, tidak noleh kiri, tidak peduli omongan orang, tidak peduli hewan-hewan yang lainnya, sampai dapat baru dinikmati, baru dia noleh ketika makan dagingnya. Coba lihat aja harimau kalau sudah dapetin targetnya itu, duduk sembari makan, noleh sana, noleh kiri, itu setelah dapat. Tapi sebelum dapat, tidak pernah kayak gitu. Sama nih orang yang ikhlas itu mengabaikan pandangan makhluk, tidak peduli omongan orang. Selama ibu ngerti dalilnya, paham kepada hujahnya, ibu tidak peduli omongan orang. Kenapa? Bagi ibu ketika sudah menetapkan Allah menjadi tujuan, yang paling penting itu perkataan Khalik, perkataan makhluk itu menjadi tidak penting. Ketika kemudian mereka mau komentari, lu kok sekarang kamu berubah sih? Lu kok sekarang pakaianmu gitu sih? Lu sekarang kenapa kamu kalau dipanggil tidak mau sih? Kita sudah nyampaikan dengan bentuk akhlak yang baik, tutur kata yang lembut, kok masih dikomentari? Orang yang ikhlas tidak sedih dengan komentar orang. Ibu, kalau ibu berjalan di atas kebenaran, ibu harus paham loh ya. Ini panggung, sedikit pengunjungnya, banyak komentatornya. Yang ngomentarin banyak atau enggak? Banyak ibu. Oh, seorang ustadz nyampaikan ilmu aja banyak ngomentarin kok. Ya kan? Karena apa? Kalau kita nggak sadar bahwasanya jalan ibadah itu penuh dengan rintangan, ya kita akan sering kecewa. Kita bingung, kita dalam keadaan kalut, kita dalam keadaan sering terbawa perasaan. Disebabkan apa? Ketika tidak ikhlas. Makanya diterangkan di sini. Ketika kamu ikhlas, kamu mengabaikan pandangan makhluk dengan cara hanya konsentrasi kepada Sang Khalik. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya kita paham, Masya Allah, berarti ikhlas itu apa? Memisahkan sesuatu dari pengotornya. Sebagaimana ibu mendapati makanan ada pengotornya, ibu singkirin kotorannya, ibu makan itu yang bersih, itulah ikhlas. Sebagaimana kita minum di dalam gelas, ibu kotorannya ibu singkirkan itu semut-semutnya, kemudian yang nampak, yang bersih ibu minum. Nah, itulah orang yang ikhlas. Itulah paragraf yang pertama. Sekarang buka pada paragraf yang kedua. Ikhlas itu apa keutamaannya? Diterangkan pada paragraf yang kedua. Apa itu kemudian keutamaannya? Inilah yang kita bahas dalam pertemuan kita berikutnya insya Allah. Sudah ada yang pergi, berarti ibu punya hajat, ya kan? Ya berarti kemudian ada yang menjemput, ada yang kemudian ditunggu suami kan? Nah, kita buka dengan tanya jawab. Kita buka dengan tanya jawab.
15 menit lagi cukup? Oke, khair insyaallah. Tanya jawab. Ya sudah, kita buka tanya jawab saja. Berarti paragraf ini kita bahas, kita kaji dalam pertemuan kita berikutnya insyaallah. Dikasih tanda Ibu. Jadi kita bahas satu paragraf supaya kita betul-betul paham. Paham ya? Ya, kita sekarang buka dengan pertanyaan. Silakan. Mengupayakan hati yang ikhlas itu panjang. Dan itulah yang akan kita kaji dalam beberapa paragraf berikutnya Ibu. Nanti insya Allah kita akan bahas itu di paragraf yang terakhir. Bagaimana sih menjadikan hati itu ikhlas? Oh gitu. Bismillah. Jadi kita akan bahas, Masya Allah. Dari tadi ya kayak gini ya. Jadi kemudian kita akan bahas itu nanti setelah kita bahas keutamaan ikhlas, sifatnya orang yang ikhlas, kita akan bahas bagaimana mereparasi hati kita supaya betul-betul menjadi hati yang tertuju hanya kepada Allah. Karena batasan antara ikhlas dan tidak ikhlas kan tipis banget. Nah, itu yang akan kita bahas. Insya Allah hadir terus dalam setiap kajian. Yang lainnya, ya Ibu. Iya. 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 Ibu harus sampaikan tentang konsep bahwasanya Allah itu memiliki sifat Ar-Razzaq. Bahwasanya yang menetapkan rezeki itu Allah, bukan tempat dia menimba ilmu, bukan tempat dia mendapatkan ijazah IPK di atas 3, bukan tempat dengan dosen-dosen yang terkenal. Tapi Ibu sampaikan bahwasanya urusan rezeki kamu nanti diatur sama Allah. Kamu ini belajar bukan sifatnya supaya kamu kerja, tapi sesungguhnya kamu itu belajar supaya nanti ketika Islam itu memanggil kamu, ketika Islam itu butuh dengan spesifikasi ilmu yang kamu pelajari, kamu datang. Dan harusnya ilmu ini semakin menjadikan kamu beribadah kepada Allah. Nah, proses untuk menyampaikan itu proses yang tidak pernah mengenal kata cuti, Ibu. Sambilkan contoh ya Ibu. Ibu saya itu selalu tiap pagi nelpon saya 3:30 jam 3. Sampai saya sudah menikah, sampai saya kemudian melewati pernikahan itu masih telepon kadang. Hampir tiap hari, kecuali kalau pulsa beliau habis. Dan biasanya saya tahu pulsa beliau habis itu ya ketika dia tidak nelpon saya di waktu pagi. Akhirnya saya belikan pulsa. Saya pernah tanya sama ibu, kenapa sih Bu harus ditelepon tiap pagi? Kan saya insya Allah sudah bangun. Karena saya tiap hari punya kajian subuh. Tes. Kemudian saya tanya sama ibu, kenapa sih saya kemudian harus ditelepon tiap pagi? Saya sudah bangun Ibu insya Allah, karena saya punya kajian subuh tiap pagi, kecuali hari Senin. Jadi saya itu keluar Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, subuh sudah keluar. Ibu berkata begini, dan itu menjadi pelajaran penting buat saya. Masalah kamu bangun atau tidak bangun itu tanggung jawab kamu sama Allah ketika kamu sudah balik. Tapi masalah ibu menyampaikan dan mengajak kamu untuk menuju kepada surga itu kewajiban ibu sampai ibu bawa sampai mati. Ibu tahu hari Ahad pagi ibu nasi nelpon saya. Ahad malam ibu meninggal dunia. Pagi subuh masih nelpon saya ketika saya mau kajian ke Darussalam kota wisata. Saya masih ingat betul itu. Saya ditelepon, ibu tanya, "Udah bangun?" "Sudah." "Ngajar di mana?" "Di Darussalam kota wisata." Saya masih ingat betul itu. Saya ngelewatin jalan Narogong. Saya ngasih. Saya kemudian ngisi. "Udah dibangunin itu sudah tutup." Saya udah ibu mau sholat. "Ibu agak dingin badannya nak doain ya." "Ya Bu insya Allah." Udah.
Tiba-tiba sore saya ditelepon bahwasanya para kerabat sudah kumpul, katanya ibu semakin tidak kuat, pengen dibawa ke rumah sakit. Saya sudah tahu kelihatannya ada feeling. Sampai kemudian malam ibu meninggal dunia ketika jam 1. Tapi hari terakhir ibu itu masih nelpon saya untuk bangunin saya. Padahal saya sudah di Narogong, sudah di perjalanan, sudah mandi, sudah akan mengkaji kitab. Ibu kalau mengingatkan keturunan itu seumur hidup ibu. Tidak pernah mengenal kata cuti. Saya mengambil pelajaran dari kata-kata beliau. Ibu saya itu bukan orang pondok, tapi kata-katanya itu penuh dengan faedah. Beliau berkata, masalah kamu sholat atau kemudian kamu bangun atau belum itu kewajiban kamu dengan Allah nak, karena kamu sudah balik. Tapi kewajiban ibu selalu ngingetin kamu supaya kamu dan ibu bersama-sama menuju surganya Allah. Dan itulah kewajiban ibu. Ya kan? Itulah kewajiban kita. Jadi mengingatin anak itu terus, apalagi yang namanya anak ibu. Mereka lalai, komunitas mereka juga tidak selamanya benar, lingkungan mereka juga tidak selamanya benar. Ibu yang berkewajiban. Kenapa? Itu barang berharga yang paling berharga dari kehidupan ibu. Tidak ada paling berharga dalam kehidupan ibu itu kecuali kan anak kan. Namanya jilbab, yang namanya jubah, yang namanya sepatu, tas itu tidak ada harganya itu. Tapi yang namanya anak, itulah harga yang paling berharga. Kalau kita ibu, maaf ya, tas kita yang mahal saja tidak mungkin kita titipkan kok sama orang kecuali kita jagain terus tas kita ini, karena harganya berapa? 150 juta. Mosok si anak kita tidak kita jagain sebagaimana kita jagain tas? Itulah yang kemudian kewajiban kita. Paham ibu? Ya, ya ibu. Ya saya mau jawab ibu. Soal apa? Soal ikan. Oh ikhlas. Makanya saya bingung loh, kok mau nanya ikan, tapi kan. Kenapa? Kenapa ibu? Kalau masalah doa boleh ibu. Doa ibu itu apa saja, minta sandal, minta sepatu. Kalau doa boleh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu meniatkan ibadah untuk akhirat, meniatkan ibadah untuk dunia itu tidak boleh. Tapi kalau doa boleh. Garam kita yang jatuh aja minta sama Allah gantinya kok. Minta sama Allah gantinya. Boleh, kalau doa tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau doa. Doa saya misalkan, ya Allah mobil saya rusak minta ganti ya Allah yang lebih baik supaya lebih mudah urusan dakwah saya. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau doa boleh, minta dunia boleh. Nah kalau kita nggak minta sama Allah, harus minta sama siapa dalam urusan dunia? Yang tidak boleh itu kalau kita sholat, sedekah, ngomong, ngaji ilmu, kita niatkan duniawi, ya itu yang tidak boleh. Misalnya ibu banyak juga ya. Misalnya banyak juga. Ya. Kalau ibu meniatkan memberikan sedekah kepada anak yatim supaya ibu mendapatkan doa itu untuk urusan dunia kita, itu yang tidak boleh. Berarti ibu ngundangnya dia itu sudah niatannya untuk dunia. Sudahlah undang anak yatim, sudahlah. Ibu setelah itu berdoa aja sendiri, insya Allah. Itu lebih baik menjaga niat kita. Kenapa sih harus teliti sedetail itu Ustaz? Karena kita punya Rabb yang sangat detail mengurus masalah hati. Paham ibu? Tidak usah. Sudah kalau undang anak yatim karena ingin dekat dengan Rasulullah nanti di surga, itu saja. Sudah cukup kan? Kalau kita itu sudah dapat surga ibu, sudah dapat akhirat, dapat dunia atau enggak? Dapat dunia. Wong akhirat itu harganya tidak bisa dibandingkan dengan dunia kok. Orang kalau sudah dapat akhirat itu pasti dapat dunia. Tapi orang yang dapat dunia belum tentu dapat akhirat. Ibarat kata gampang-gampangnya saja ya. Ini maaf saya nyebut merek. Kalau orang itu sudah bisa beli Alphard, itu pasti bisa beli Ayla. Tapi kalau orang itu sudah bisa beli Ayla, apakah dia pasti bisa beli Alphard? Belum tentu. Kenapa? Karena Alphard lebih mahal daripada Ayla. Sama. Kalau akhirat sudah dapat
Loh, dunia itu gampang. Tapi kalau dapat dunia, belum tentu dapat akhirat. Mendapatkan dunia itu tidak selamanya dengan harta. Misalkan ridho, sabarnya mampu, ternyata dia qanaah, itulah yang namanya dunia. Bukankah dunia itu cukup di mata orang yang qanaah, dan dunia itu tidak pernah cukup bagi orang yang tidak pernah qanaah? Berarti yang penting-penting itu banyaknya harta atau qanaah? Qanaah. Bisa jadi ada orang kaya raya dia qanaah, bisa jadi ada yang miskin tidak qanaah kan? Dan qanaah itu merupakan bagian dari pemberian dunia yang paling baik. Paham Ibu? Ya, yang lain. Ya. Muna. Iya. Untuk dapetin rasa sakit kita dikurangi sama Allah. Boleh, tapi itu ditempatkan pada lapisan yang kedua niatnya. Yang pertama niatnya adalah untuk memadamkan api neraka, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Fungsinya nih sedekah itu kayak gitu. Makanya kalau kita sedekah, banyakin niat Ibu. Ya Allah, supaya padam api neraka saya, supaya kemudian saya mendapatkan tempat yang dipanggil, supaya saya mendapatkan pintu sedekah, di mana ada pintu surga namanya pintu sedekah, manggil-manggil orang yang sedekah. So, saya mendapatkan surga, supaya mengampuni dosa, supaya saya disembuhkan. Boleh. Tapi itu ditempatkan pada lapis-lapis yang bawah setelah niat kita sedekah itu semata-mata karena Allah. Kalau kita tempatkan niat kita untuk sembuh menjadi niat yang pertama ketika sedekah, kalau ibu tidak sembuh, ibu akan menyalahkan sedekahnya. Ya Allah, kurang ya sedekah saya kok tidak sembuh, kan gitu. Tapi kalau kita tempatkan karena Allah, sembuh atau tidak sembuh, kita tidak menyalahkan sedekah. Kenapa? Kalau kita tidak diberikan kesembuhan di dunia walaupun kita sudah sedekah, berarti kita berharap sedekah kita itu untuk memadamkan api neraka. Paham Ibu? Ya. Next. Iya. Saya tidak tahu caranya Ibu. Iya. 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 Tidak boleh kalau ibu kemudian menambahnya karena malu. Ya ibu katakan Ibu, kalau kita mau ibadah sudah karena malu sama manusia itu berarti tidak sempurna, berarti hati kita cacat, masih sibuk dengan perkataan manusia daripada perkataan Allah. Atau lebih gampangnya, suruh dengerin kajian ini aja nanti supaya beliau terbuka hatinya, insya Allah. Kan kalau ibu misalnya saya tidak bisa nyampein, Ustaz bingung, ya sudah ibu cari aja kajian tentang ikhlas. Sekali-kali ibu panggil orang tuanya ke rumah, makan kacang hijau bareng-bareng. Ibu sembari kita nonton kajiannya tentang masalah hati. Kadang-kadang kita harus meminjam lesan orang lain untuk memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai. Kenapa? Ketika lidah kita keluh untuk menyampaikan sesuatu. Paham? Ya. Ya, Ibu. Iya. Yang mana dulu? Silakan. Misalnya, berarti belum meninggal ya? Oh iya. Boleh. Ya, amal jarinya ibu bersedekah atas nama ibunya. Ya, yang paling afdal itu apa? Memberikan dan mengalirkan air. Itu merupakan amal jariah yang sangat dicintai untuk kita berikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Mengalirkan air itu apa? Bentuk konkretnya Ustaz. Banyak. Ibu datang ke pondok-pondok. Saya kemarin waktu ibu saya meninggal, saya cari itu donatur-donatur yang bareng-bareng. Kita cari pondok-pondok baru yang masih belum memiliki sumur-sumur artetis, kemudian kita borkan, kita alirkan. Masya Allah, ibu ngalirin air itu selamanya bermanfaat loh Ibu. Dipakai wudhu dapat pahala, dipakai mandi dapat pahala, dipakai, wah Masya Allah. Makanya saya senang kalau dapat informasi pondok-pondok baru. Saya tanya, sudah punya sumur artetis? Artetis belum Ustaz. Nah, biasanya kemudian kita bantu di situ. Kenapa? Airnya ngalir terus, mendapatkan pahala. Sepanjang air itu mengalir, sepanjang itu pula pahala kita ditetapkan kalau kita ikhlas. Paham Ibu? Kalau kemudian tidak bisa kayak gitu, gimana Ustaz?
Ya memberikan minum. Sholat Jumat, ibu belilah aqua, taruh di depan, Pak, nanti kasih kepada tukang parkir, Pak, tolong ya Pak, ini aquanya tempatkan di depan sana, Pak, kalau orang keluar Jumatan supaya minum. Tadi memberikan sedekah atas nama ibunya, ya. Itu contoh-contoh sedekah kita kepada ibu. Yang lain? Minta doa anak yatim. Kenapa ibu minta doa anak yatim? Memang ada penjelasannya doa anak yatim mustajab. Ada hadisnya ibu? Kalau ada saya amalin. Ya saya tanya, ada nggak doa? Ada nggak dalilnya doa anak yatim itu mustajab? Tidak ada itu. Saya nggak pernah itu baca doa anak yatim mustajab disebabkan karena mereka melewati ini dan itu. Tidak ada. Saya mendapatkan hadisnya. Doa yang paling mustajab itu kita sendiri, ibu. Karena apa? Karena kita bersandar kepada diri kita sendiri. Itu yang paling mustajab. Kenapa? Iya, di pintu multazam. Iya, kan kita sendiri yang berdoa kan? Iya. Ya. Sudah? Ibu? 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 Oh sama? Oh iya. Wah, enak ya kalau kayak gitu. Nanti lain kali kayak gitu 10 orang diwakili 1. Jadi ini yang dapat kita sampaikan. Nanti jangan lupa untuk dibawa lagi ya kitabnya, insya Allah. Jadi kita belajar ini insya Allah enak, kitabnya akan memberikan banyak faedah dalam kehidupan kita. Ya insya Allah. Ya 6 tahun lagi lah ini tamat bukunya. Insya Allah tidak telat lagi. Selama orang Jakarta tidak mengganggu akses saya ke Jakarta, insya Allah saya mudah ke Jakarta. Belum tahu, nanti saya konsultasi ke admin dulu kalau perubahan jadwal. Karena kemarin itu kita sempat merubah jadwal berantakan semuanya. Makanya saya tidak bisa untuk menetapkan jadwal kecuali konsultasi dulu. Ini yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Selamat bertemu dengan suaminya, bertemu dengan keluarganya. Semoga mereka menjadi pintu surganya bagi ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.